Kota Surabaya melakukan langkah besar di akhir tahun 2025. Wali Kota Eri Cahyadi mengeluarkan aturan terkait penggunaan gawai atau ponsel dan internet untuk anak di Kota Surabaya. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring tahun 2025 hingga 2029. Dalam surat edarannya ada beberapa poin penting. Di antaranya soal penggunaan handphone di sekolah, di mana murid dilarang menggunakan handphone kecuali atas instruksi guru. Handphone hanya digunakan sebelum atau sesudah jam pelajaran atau keadaan darurat dengan izin guru atau wali kelas. Dan tenaga pendidik dilarang menggunakan handphone selama kegiatan belajar mengajar. Ada pula soal penggunaan handphone atau internet di lingkungan keluarga atau masyarakat, di mana orang tua mengawasi aktivitas penggunaan handphone anak, mengatur batasan pemakaian handphone maksimal 2 jam per hari, menggunakan handphone di area terbuka rumah seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur, dan menggunakan handphone orang tua atas seizin orang tua. Dalam surat edaran diatur pula peran organisasi pemerintah daerah atau OPD Kota Surabaya, yaitu menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan berkala tentang implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan berbasis digital, menyediakan saluran pengaduan resmi yang mudah diakses seperti hotline, email, atau platform digital, melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dan membuat laporan secara berkala kepada Wali Kota Surabaya. Aturan soal penggunaan ponsel dan internet pada anak sebelumnya juga sudah diatur di Sumatera Barat melalui surat edaran Dinas Pendidikan pada Mei lalu. Di bulan yang sama, Kabupaten Purwakarta melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 juga mengatur pembatasan penggunaan handphone bagi peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat. Sementara di sejumlah negara juga telah mengatur penggunaan internet dan media sosial ke anak-anak, di antaranya Australia, Tiongkok, dan Denmark. Tim Liputan, Kompas TV. Kota Surabaya melakukan langkah besar di akhir tahun 2025. Wali Kota Eri Cahyadi mengeluarkan aturan terkait pembatasan penggunaan gawai atau ponsel dan internet untuk anak di Kota Surabaya. Apa saja yang diatur dalam surat edaran tersebut dan bagaimana pula pengawasannya? Kita akan bahas langsung bersama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selamat pagi Cak Eri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Okta, selamat pagi, sehat gitu? Sehat, Alhamdulillah. Cak Eri, Alhamdulillah. Menarik, ini jadi gebrakan untuk pembatasan gawai. Apa sebetulnya alasan dikeluarkannya aturan ini dan siapa saja yang terlibat dalam pembahasan aturan tersebut? Jadi ketika kita melakukan pembahasan ini Mbak, itu kita melihat ya ketika ada geng motor, anak-anak balap liar yang ditangkap oleh Polres yang kita selalu lakukan pembinaan-pembinaan itu. Kita lihat semuanya pergerakan itu dilakukan dari perjanjian yang melalui HP. Jadi kelompok-kelompok ini bertemu, ada kelompok macam-macam, itu satu, sehingga ikutlah ke dalam geng motor, dalam balap liar. Kedua, kita melakukan sidak di sekolah-sekolah. Kita lihat HP-HP-nya anak. Ternyata anak-anak ini hampir 70% pernah mengakses terkait dengan pornografi. Yang ketiga, kita juga melihat ketika proses belajar mengajar. Maka karena terbiasa dulu dalam COVID, ketika bisa menggunakan HP, handphone itu, guru tanpa sadar juga ketika mengajar dia juga scroll HP gitu. Berarti gimana cara mengajar kita? Akhirnya tidak konsentrasi. Maka dengan alasan-alasan itulah, dengan kita berdiskusi dengan Pak Kapolres, kita berdiskusi dengan pakar Dewan Pendidikan, maka Surabaya ini harus bisa menjaga dan melindungi anak. Karena Surabaya ini salah satu adalah kota satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan kota layak dari UNICEF. Maka kita berpikir bahwa kita hari ini tidak melarang menggunakan HP, tapi membatasi, menyelamatkan anak-anak kita dari dampak digitalisasi yang tidak bisa kita hindarkan kalau kita tidak melakukan pengawasan. Dasar itulah Mbak yang kita jadikan untuk mengeluarkan surat edaran yang saya tanda tangani itu. Oke, Cak Eri, tadi berarti artinya fokusnya adalah bagaimana ini membatasi kebiasaan untuk membuka gawai tersebut. Berarti gini, ada nggak Cak Eri soal misalnya riset keterkaitan antara bahaya dari kecanduan itu dengan prestasi anak-anak sekolah di Surabaya misalnya?
Jadi kita sudah melakukan pembahasan ya, juga perhitungan yang dilakukan dengan kajian-kajian sudah dilakukan. Jadi digitalisasi itu bisa membawa orang itu ke dalam kekuatan yang luar biasa, keberhasilan, tapi bisa melakukan juga membawa dalam sebuah kehancuran. Maka disitulah fungsi digitalisasi itu harus bisa kita manfaatkan dalam hal positif dan hal kebaikan. Ketika anak-anak yang menggunakan, maka anak-anak ini belum bisa menentukan. Maka dia akan terbiasa dengan kebebasan yang ada di handphone itu. Karena itulah kita membatasi, bukan melarang. Sehingga apa? Seorang guru, pemerintah kota, juga orang tua harus melakukan pengawasan. Jadi contoh aja lah, kalau kita tidak melakukan handphone, kita ada motor. Motor ini bagus dibawa ke sekolah, tapi dia digunakan untuk anak bawah umur tidak bagus karena dia tidak punya mental yang bagus, akhirnya terjadi balapan kebut-kebutan. Sama dengan seperti handphone. Handphone ini kalau orang tua hari ini kalah canggih dengan anaknya, tidak melakukan pengawasan, maka dia tidak tahu membuka histori seperti apa. Sehingga anaknya menggunakan itu semua. Anaknya lebih pandai sekarang hari ini menggunakan handphone. Maka orang tua di Surabaya kita juga lakukan dengan sekolah orang tua hebat. Jadi anak-anak yang remaja, orang tuanya kita aja, anak-anaknya juga kita aja. Juga kita lakukan bagaimana pelatihan orang tua untuk membuka histori. Maka peran kami adalah ini menyampaikan, handphone tidak bisa menggantikan peran orang tua. Karena anak-anak hari ini kurang sosialisasi karena setiap itu pegang HP di dalam kamar. Sehingga tidak ada sosialisasi, kurang komunikasi, kurang sosialisasi kepada teman-temannya yang ada di perkampungan. Sehingga tidak ada yang namanya guyub rukun, tidak ada namanya kedekatan. Dan inilah yang dari riset-riset itulah yang kita lakukan. Maka kita tidak melarang, tapi kita membatasi bagaimana orang tua mengawasi di rumah, bagaimana guru mengawasi di sekolah, bagaimana pemerintah kota membuat regulasi. Sehingga anak ini terselamatkan, masa depan bangsa ini, masa depan kota Surabaya ini ada di tangan anak-anak kita. Kalau hari ini kita tidak menjaga itu semuanya, maka tinggal tunggu kehancuran anak-anak yang tidak memiliki mental yang bagus, yang tidak memiliki mental yang kuat, karena pengaruh dari handphone ini. Kemarin Mbak ada contoh nih, kemarin kami juga dengan Densus 88, salah satu yang terpapar, jadi kita pantau, dan ternyata melalui handphone itu, HP itu, maka anak ini membuka, bagaimana dia tertekannya, bagaimana anak ini akhirnya belajar membunuh, belajar menyakiti, dan orang tuanya ketika bertemu dengan kita, mereka tidak percaya, tidak mungkin anak saya baik begini-begini. Setelah kita bukakan, kita ambilkan datanya, baru orang tuanya, loh kok jadi begini ya? Nah berarti apa? Orang tuanya selama ini, ngapunten, orang tuanya bekerja, orang tuanya keluar, tidak pernah, anaknya digantikan dengan HP. Nah ini yang saya ingin membatasi, bahwa HP tidak boleh menggantikan peran orang tua, karena orang tua diberikan rahmat, akal pikiran oleh Gusti Allah, hatinya terikat dengan anaknya, tidak bisa digantikan oleh digitalisasi. Oke, ada pengawasan terkait dengan konten juga tentu di sana. Cak Eri, yang menjadi sorotan juga gini, mungkin ada alasan tertentu begitu ya, orang tua untuk memberikan handphone misalnya untuk komunikasi begitulah katakan, kemudian juga untuk keterampilan anak bisa dibilang gitu. Nah, tapi mekanismenya nanti seperti apa supaya bisa imbang nih gitu antara pemakaian untuk manfaat dari gawai tersebut dengan yaitu tadi yang dihindari karena penggunaan gawai misalnya kecanduan dan lain sebagainya. Mekanismenya seperti apa nantinya? Jadi kalau di dalam sekolah sudah pasti, karena di dalam sekolah itu kita batasi, kalau jam pembelajaran maka tidak boleh menggunakan HP. HP-nya diberikan ditaruh di loker atau tidak boleh dibuka. Yang guru juga tidak boleh memegang HP pada waktu mengajar, sehingga gurunya juga konsentrasi, tidak nyekrol medsos begitu. Itu yang harus ada komunikasi timbal balik antara si guru dengan murid. Sehingga ikatan antara orang tua dengan anak akan terikat betul. Yang kedua, kalau di rumah, maka ketika dia menggunakan HP, silakan. Tapi orang tua harus bisa memantau. Orang tua harus bisa menjaga. Mereka ini adalah aset penerusnya orang tua. Orang tua masuk surga atau tidak, itu salah satunya dari anak yang soleh, yang mendoakan orang tua. Maka jangan sampai anak ini terpapar dengan kegiatan-kegiatan negatif yang ada di handphone. Maka apa? Ya orang tua harus tahu. Jadi orang tuanya harus ngecek HP-nya, pernah historinya seperti apa, cara membukanya seperti apa, dilihatlah. Orang tua jangan membiarkan anak memegang HP tapi tidak menjaganya, tidak mengawasinya. Sehingga kalau terjadi permasalahan, anak ini ikut kegiatan negatif, orang tuanya mengatakan, loh akhirnya terlambat, loh kok begini, terlambat. Karena mereka ini adalah anak kita, cerminan dari sifat kita.
Maka kalau orang tuanya cuek, anaknya juga cuek. Tapi jangan dihilangkan, tapi tolong diawasi karena mereka belum cukup umur untuk melihat apakah ini baik atau tidak. Dan dia mudah untuk terkontaminasi. Karena itulah peran orang tua itu adalah menjaga anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya. Yang tadi saya bilang, HP tidak bisa menghilangkan peran orang tua, tidak bisa menggantikan peran orang tua. Itu maksudnya. Oke, ada aturan soal orang tua membatasi penggunaan handphone anak di rumah maksimal 2 jam per hari. Nah, ini untuk bisa memastikan pengawasannya tepat begitu, seperti apa Cairi nantinya? Jadi kita meminta orang tua tadi, kita kan ada sekolah orang tua hebat, maka di Surabaya itu ada Kampung Pancasila. Kampung Pancasila itu adalah di setiap RW, itu adalah satu, warganya memilah sampah contohnya. Yang kedua adalah keterikatan antara anak-anak di dalam kampung itu, harus ada sosialisasi. Ketiga adalah salah satunya orang tua mengawasi terkait dengan anaknya. Jadi Kampung Pancasila itu bayangin aja sekarang, ada anak geng motor, keluar malam, dia pamit sama orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah tahu anaknya di mana, dipegangi HP itu Mbak. Tapi nggak pernah ditelepon, nggak pernah ditanya. Bahkan saya pernah malam hari jam 1 malam bertemu dengan anak-anak itu, saya pegang HP-nya. Saya buka, loh kok gini isinya. Saya telepon orang tuanya. Orang tuanya malah bangun kaget loh. Siapa Wali, Mas Wali gimana? Loh Bu, jenengan buat Pak, jenengan nggak nyari buatan cari anaknya. Loh, anak saya sudah kok, sudah saya cari di rumah temannya. Saya tunjukkan, saya recall iki loh. Anaknya jenengan ada di pinggir jalan, ngumpul dengan teman-temannya di trotoar sampai jam segini. Oh, baru langsung marah, ayo cepat pulang. Dari pengalaman itulah maka saya harus mengetuk hati orang tua. Mereka ini adalah anak kita yang menentukan nasib kota ini, apakah didasarkan agama atau tidak, didasarkan Pancasila atau tidak. Maka dengan itu kita jaga, Mbak. Artinya, orang tua itu artinya kesadaran dari masing-masing orang tua dong, Cairi. Ini nanti akan ada sanksinya nggak kira-kira kalau misalnya diketahui di rumah pun tidak ada pengawasan juga dari orang tua? Jadi seperti hal ini itu bukan sanksi yang harus ada hukuman gini, tidak. Oke, kesadaran berarti. Tapi bagaimana sanksi edukatif? Jadi kita harus membuat laporan, kalau anaknya tertangkap kita harus membuat laporan seperti apa dengan HP. Kan mohon maaf, orang tua hari ini itu kalah canggih dengan putra-putrinya, Pak. Jadi ketika melihat fitur, ketika melihat apapun kalah dia sudah. Makanya kita harus melakukan pendekatan. Kita harus melakukan bagaimana mengajarkan orang tua untuk melihat fitur apa yang dibuka hari ini. Kita mau apa ya? Kita harus lihat semuanya. Dan kita memang sudah ya kalah teknologi ya. Sehingga satu-satunya jalan adalah bagaimana melatih mereka menggunakan kekuatan hati untuk mau mengawasi putra-putrinya. Coba kalau jangan mau lihat secara jujur. Yang terjadi hari ini, kalau orang tuanya mengawasi menggunakan HP, oh luar biasa keberhasilan anaknya. Tapi ketika yang tidak mengawasi, mohon maaf, ketika ada kegiatan geng motor, ketika ada kegiatan narkoba, kegiatan yang seperti kegiatan itu, pasti orang tuanya tidak pernah mengawasi penggunaan HP-nya. Karena anaknya bermainnya lewat HP tadi. Cairi, tapi ini kan aturan sudah ada di sosialisasi belum sebelumnya? Atau misalnya ketika proses digodok begitu, sudah adakah yang menyampaikan keberatan begitu? Tidak, kita sudah sampaikan komunikasi itu, kita sampaikan sosialisasi itu. Dari berdasarkan itu kita sudah sampaikan, kumpulkan orang tua yang ada di setiap sekolah. Jadi kita mengumpulkan orang tua itu di setiap sekolah. Karena itulah saya sampaikan, hari ini untuk kepentingan negara ini, hari ini untuk menyiapkan pemimpin di masa yang depan, yang dia punya kemampuan luar biasa, dia harus memiliki agama yang kuat. Maka pemerintah tidak boleh kendor dalam melakukan ini. Pemerintah kota juga tidak boleh takut. Tapi bagaimana sekarang mengajak semua orang untuk menyelamatkan anak bangsa yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Maka tidak bisa kita menampung semuanya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi harus kita lakukan edukasi itu. Karena apa? Mereka akan menyadari kepentingan itu adalah untuk kepentingan keluarganya sendiri, keluarga kita sendiri. Kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita. Dari mana? Dari peran orang tua. Dan dari peran pemerintah yang mengajak orang tua untuk mengawasi putra-putrinya. Itu yang kita lakukan hari ini, Pak. Oke, ini tentu maksudnya baik aturannya, tentu harapannya begitu. Jadi tidak hanya dari pengawasan dari sisi anak saja ataupun juga guru di sekolah, tapi juga orang tua juga perlu ikut berperan. Tadi yang menjadi highlight adalah membatasi bukan melarang penggunaan gawai. Terima kasih Wali Kota Surabaya Cairi Cahyadi sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi.